Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6 dari mata pelajaran bahasa Arab semester genap, di mana pada hari ini kita akan menyampaikan materi, yaitu memahami struktur kalimat pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab ada dua bentuk struktur kalimat yang tidak dijumpai pada bahasa manapun, yaitu struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, yang mana pada pertemuan terdahulu sudah kita jelaskan bahwa struktur kalimat jumlah ismiyah adalah struktur kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Jadi jika kalimat itu diawali dengan kata benda atau kalimat isim, sudah pasti itu adalah jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua adalah struktur kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il. Jika ada struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il, maka sudah pasti itu struktur kalimat itu disebut atau termasuk jenis jumlah fi'liyah, ya. Baik, kita akan memahami dua bentuk struktur kalimat ini, apa unsur-unsur yang terkandung di dalam dua struktur kalimat ini lebih dalam lagi. Yang pertama, struktur kalimat yang terdapat pada jumlah ismiyah, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan benda, ya. Semua kata yang menunjukkan benda, termasuk nama benda, nama spesifik benda itu, atau kata sifat dari benda itu adalah masuk pada kalimat isim atau kata benda. Baik, struktur kalimat yang ada pada jumlah ismiyah itu terdiri dari dua unsur, yaitu ada unsur mubtada dan unsur khobar. Mubtada itu dalam bahasa kita masuk kategori subjek, sedangkan khobar dalam bahasa Indonesia masuk kategori predikat, ya. Jadi mubtada itu subjeknya, khobar itu predikatnya. Jadi itu adalah unsur pembentuk kalimat. Semua bahasa pasti terdiri dari dua unsur ini, ada unsur subjek dan unsur predikat. Yang mana dalam bahasa Arab subjek itu adalah mubtada dan predikat adalah khobar, itu jika dia jumlah ismiyah. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh, ya. Contoh jumlah ismiyah. Mubtada tadi disebutkan, mubtada harus berupa kata benda. Mubtada harus berupa kata benda. Mubtada itu apa sih? Ya, tadi disebutkan mubtada adalah kata benda, ya. Kata benda yang mengawali kalimat, ya. Jika ada kalimat kok diawali kata benda, ya, misalnya Muhammad talibun, ini kalimatnya diawali dengan kata Muhammad, dan Muhammad itu adalah benda karena dia manusia. Muhammad kata benda atau kalimat isim alam, ya. Jadi Muhammad ini adalah isim. Kalau ada kata benda di depan,
sudah pasti dia berkedudukan menjadi mubtada, ya. Maka di sini Muhammad adalah mubtada. Sedangkan talibun ini adalah khobarnya mubtada, predikatnya. Muhammad itu subjeknya, talibun adalah predikat, ya. Muhammad itu siswa, Muhammadun talib. Muhammad talib, Muhammad adalah siswa. Muhammad adalah mubtada dan talib adalah khobarnya. Jadi kenapa Muhammad mubtada? Karena dia kata benda yang mengawali kalimat. Jika ada kata benda yang mengawali kalimat, pasti dia mubtada, ya. Jadi bisa dikatakan mubtada itu kata benda yang mengawali kalimat, ya. Kata benda yang terletak di awal kalimat itu adalah mubtada atau subjek, ya. Jadi subjek pasti di depan, bahasa manapun itu subjek pasti di depan, ya. Muhammad talib, Muhammad adalah mubtada, talibun adalah khabar. Kemudian contoh lagi, Muhammad yanamu, ya. Muhammad ini adalah kata benda yang mengawali kalimat, ya. Muhammad adalah kata benda yang mengawali kalimat. Jika ada kata benda yang mengawali kalimat, sudah pasti dia itu menjadi mubtada. Sedangkan kata yang setelah mubtada adalah khobarnya. Yanamu artinya tidur. Ini kata kerja. Yanamu artinya tidur. Kata yang jatuh setelah mubtada itu adalah khobarnya. Disebut khobar. Jadi khobar adalah kata yang jatuh setelah mubtada, ya, itu adalah khobar. Nah, khobar ini bisa berupa kata benda, misalnya talib, siswa, itu kata benda, dan bisa berupa kata kerja, yanamu, ini kata kerja, ya. Dia menjadi khobar juga. Talib juga khobar, yanamu juga khobar. Baik talib dan yanamu ini adalah sama-sama khobar, yang mana khobar itu boleh berupa kata benda dan boleh berupa kata kerja, ya. Tetapi kalau mubtada harus berupa kata benda. Mubtada harus berupa kata benda, kalimat isim. Baik itu isim sifat, isim alam, maupun isim jamid dan seterusnya. Pokoknya isim. Isim masdar, isim itu banyak sekali macamnya. Jadi yang penting jika di depan itu berupa isim, yang di depan kalimat, yang menjadi awal kalimat, kata yang pertama itu berupa isim, maka sudah pasti dia berkedudukan menjadi mubtada. Dan kata yang jatuh setelah mubtada itu adalah khobar, ya. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu predikatnya, ya. Jadi ini istilah lain. Dalam bahasa Indonesia kan unsur pembentuk kalimat kan ada dua, ya, minimal ada dua, yaitu subjek dan predikat. Di dalam bahasa Arab juga sama, subjek dan predikat, cuman penyebutannya beda, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah mubtada, khobar. Kalau bahasa Indonesia subjek dan predikat. Jadi itu mubtada harus berupa kata benda. Kalau khobar boleh berupa kata benda, boleh berupa kata kerja. Baik, berikutnya adalah struktur kalimat pada jumlah fi'liyah, ya. Unsur yang terdapat pada jumlah fi'liyah itu terdapat minimal dua unsur, yaitu fi'il dan fa'il, minimal, ya. Jadi kalimat itu kalam kan harus minimal dua kata, ya. Fi'il dan fa'il. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana itu bentuknya fi'il dan fa'il, kita berikan contoh langsung, ya. Yang pertama yang menjadi catatan adalah fi'il harus berupa kata kerja. Dan kata kerja itu adalah fi'il itu sendiri, ya. Jadi jika ada kalimat diawali dengan kata kerja fi'il, maka dia kedudukannya menjadi fi'il, ya. Yaqumu Muhammad, yaqumu itu fi'il, artinya berdiri, kan kata kerja. Kata kerja adalah fi'il. Jika ada kalimat diawali dengan fi'il, maka kata yang merupakan fi'il, kata kerja itu kedudukannya disebut fi'il,
sama dengan jenis kalimatnya, ya. Kedudukannya sama dengan jenis kalimatnya, jenis katanya, ya. Fi'il. Yakumu berkedudukan sebagai fi'il. Sedangkan kata benda yang jatuh setelah fi'il, kata benda disebut fa'il. Jadi fa'il ini harus berupa kata benda. Fa'il harus berupa kata benda atau isim. Kalau fi'il harus berupa kata kerja. Jadi ini bedanya. Fi'il harus berupa kata kerja, kalau fa'il harus berupa kata benda. Jadi fa'il itu pengertiannya adalah kata benda yang jatuh setelah fi'il. Kata benda yang berada sesudah fi'il. Yakumu Muhammad. Muhammad ini jatuh setelah kata yakumu, ya. Jadi Muhammad berkedudukan sebagai fa'il. Yakumu ini kata kerja, maka kedudukannya sebagai fi'il. Jika ada kata kerja yang menjadi pemula kalimat, pembuka kalimat, maka kata kerja itu kedudukannya sebagai fi'il. Kemudian jika ada kata benda jatuh setelah fi'il, maka kata benda itu berkedudukan sebagai fa'il. Dan fa'il harus berupa kata benda. Kalau ada kata kerja jatuh setelah kata kerja, tidak bisa menjadi fa'il karena dia bukan kata benda. Kalau ada kalimat huruf jatuh setelah kata kerja, tidak bisa menjadi fa'il karena dia bukan kata benda. Jadi syaratnya fa'il harus berupa kata benda. Maka definisi fa'il adalah kata benda atau isim yang jatuh setelah fi'il, isim yang berada sesudah fi'il. Kata benda yang jatuh setelah kata kerja itu adalah fa'il. Maka yakumu itu kedudukannya sebagai fi'il, ya. Yakumu sebagai fi'il dan Muhammad adalah fa'il. Fa'il itu artinya pelaku, subjek, ya. Jadi ini kata lain. Di dalam jumlah fi'liyah subjeknya adalah fa'il dan predikatnya adalah fi'il. Ya. Sedangkan tadi dalam jumlah ismiyah subjeknya disebut mubtada, predikatnya disebut khabar. Tapi kalau pada jumlah fi'liyah subjeknya disebut fa'il dan predikatnya adalah fi'il. Ya. Fi'il adalah predikatnya, subjeknya adalah fa'il, predikatnya adalah fi'il. Nah, ini yang membedakan dengan bahasa yang lain, di mana ada kalimat diawali dengan predikat. Kalau ada kalimat diawali dengan predikat, tidak ada di bahasa manapun kecuali dalam bahasa Arab. Ini termasuk khususiyah, keistimewaan dari bahasa Arab yang mengenal struktur kalimat dimulai dengan predikat, kata kerja. Baik, contoh berikutnya, yanamu Muhammad. Muhammad tidur. Yanamu artinya tidur. Siapa yang tidur? Muhammad. Yanamu Muhammad. Muhammad tidur. Yanamu ini kata kerja yang menjadi awal kalimat. Jika ada kata kerja di awal kalimat, maka dia berkedudukan sebagai fi'il. Yanamu sama dengan fi'il. Yanamu adalah fi'il karena yanamu kata kerja dan berada di awal. Sedangkan Muhammad adalah fa'il karena Muhammad kata benda. Jika ada kata benda jatuh setelah kata kerja, maka ia adalah fa'il karena fa'il itu adalah kata benda yang jatuh setelah kata kerja, isim yang berada setelah fi'il, ya. Jadi jika ada isim jatuh setelah fi'il, maka ia kedudukannya sebagai fa'il atau subjek, ya. Baik, itu perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sama-sama terdiri dari subjek dan predikat. Hanya kalau pada jumlah ismiyah subjeknya adalah mubtada dan predikatnya adalah khabar, ya. Kalau pada jumlah fi'liyah subjeknya adalah fa'il, ya, dan predikatnya adalah fi'il, ya. Hanya saja predikatnya didahulukan, ya. Yanamu Muhammad, yaqumu Muhammad. Kalau Muhammad ditaruh di depan, Pak,
Bagaimana? Muhammad yakumu, maka dia bukan jumlah fi'liyah lagi, tapi dia berubah menjadi jumlah ismiyah. Jika Muhammad mendahului yakumu, Muhammad yakumu, Muhammad yanam, maka kalimat ini tidak bisa menjadi jumlah fi'liyah lagi, tetapi dia menjadi jumlah ismiyah. Karena ciri dari jumlah ismiyah itu diawali dengan kata benda, dan ciri daripada jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja. Ya. Sampai di sini semoga anak-anak bisa memahami perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, untuk agar lebih mendalam pemahaman anak-anak, kita praktek menentukan kedudukan kalimat. Misal jumlah ismiyah, contoh-contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, al-mudarrisu yabtasim, Pak guru tersenyum. Ini sudah saya sampaikan dahulu pada pertemuan terdahulu. Al-mudarrisu yabtasim, al-mudarrisu ini adalah kata benda dan berada di awal kalimat. Jadi jika ada kata benda berada di awal kalimat, maka kedudukannya sebagai mubtada. Ya, jadi mubtada itu apa? Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat. Kata benda yang berada di awal kalimat. Sedangkan yabtasimu ini adalah khobarnya. Ya, yabtasimu adalah khobarnya. Al-mudarrisu mubtada'nya, yabtasimu adalah khabarnya. Contoh lagi, al-baitu yattajihu ila syari, rumah itu menghadap ke jalan raya. Rumah itu menghadap ke jalan raya. Al-baitu ini lagi-lagi kata benda. Jika ada kata benda di depan, sudah pasti dia sebagai mubtada. Dan kata yang jatuh setelah mubtada adalah khobarnya, ya. Dan ini kebetulan khobarnya berupa kata kerja atau fi'il. Khobar boleh berupa kata benda, boleh berupa kata kerja. Berikutnya Sulaiman yadrusu. Sulaiman ini kata benda apa kata kerja? Sulaiman kata benda. Sulaiman ini berada di awal kalimat apa kedua? Kalimat kedua. Kata pertama atau kata kedua? Kata yang pertama. Jika ada kata benda menjadi kata yang pertama dari sebuah kalimat, maka kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Jadi mubtada itu kata benda yang menjadi pembuka kalimat. Berikutnya at-tullabu yarji'una ila buyutihim. At-tullabu ini kata benda pada kata kerja. At-tullabu. Kata at-tullabu adalah kata benda. Jadi at-tullabu adalah kata benda yang berada di awal kalimat. Maka at-tullabu kedudukannya sebagai mubtada dan yarji'una ini adalah khabarnya. Para siswa pulang. Para siswa itu subjek, pulang itu predikat. At-tullabu itu mubtada, yarji'una adalah khabar. Berikutnya ad-dirasatu tantahi fi tsalitsati masa. Ad-dirasatu ini kata benda menjadi mubtada. Tantahi adalah khabar. Ya, khabar. Pelajaran selesai. Pelajaran itu subjek, selesai predikat. Ini unsur kalimat pada jumlah fi'liyah. Berikutnya contoh pada jumlah fi'liyah. Ya, contoh pada jumlah fi'liyah. Ini kebalikan dari contoh pada jumlah ismiyah. Jadi fi'ilnya, kalau jumlah ismiyah fi'ilnya di belakang, kalau jumlah fi'liyah fi'ilnya di depan. Ya. Yabtasimul mudarris. Yabtasimu ini tersenyum. Siapa yang tersenyum? Al-mudarris, guru. Jadi yabtasim ini adalah fi'il, al-mudarrisu adalah fa'il. Yattajihul baitu ila syari. Yattajihu adalah fi'il.
ya, kata kerja. Jika ada kata kerja di awal, maka ia menjadi fi'il. Dan al-baitu adalah kata benda yang jatuh setelah kata kerja, maka dia menjadi fa'il, ya, fi'il, fa'il. Yadrusu Sulaiman, yadrusu itu fi'il, ya. Sulaiman kata benda jatuh setelah fi'il, maka menjadi fa'il, ya. Yarji'u tullabu, yarji'u itu fi'il di awal, ya, kata kerja. Yarji'u itu kata kerja, maka kedudukannya sebagai fi'il karena dia kata kerja. Kemudian at-tullabu itu isim jatuh setelah fi'il, maka ia menjadi fa'il. Yarji'u tullabu, yarji'u fi'il, at-tullabu fa'il. Tantahi dirasatu, kita percepat. Tantahi dirasatu, tantahi itu fi'il, ya, kata kerja, selesai artinya. Itu fi'il mudhari', kata kerja. Maka dia menjadi fi'il kedudukannya. Sedangkan ad-dirasatu adalah fa'ilnya karena dia isim jatuh setelah fi'il. Jadi kesimpulannya adalah jika kata yang mengawali kalimat itu berupa kalimat isim, maka dia menjadi mubtada dan dia merupakan jumlah ismiyah. Kata yang jatuh setelah mubtada adalah khobar. Kemudian jika kalimat itu diawali dengan kalimat fi'il, jika kalimat itu diawali dengan kalimat fi'il, kata kerja, maka fi'il yang mengawali kalimat itu kedudukannya sebagai fi'il, dan kata yang jatuh setelah fi'il adalah fa'ilnya. Jika kalimat diawali dengan kalimat fi'il, maka ia merupakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja, sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Ini adalah dua bentuk struktur kalimat, ya. Unsur yang membentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi ini adalah kesimpulannya, ya, sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Pak Guru paparkan pada video yang pendek ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap, bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan apabila ada ketidakpahaman, anak-anak bisa menghubungi Pak Guru lewat WA, dan bisa juga mengulang-ulang video yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Demikian atas perhatiannya, dan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.